dipersembahkan oleh Memasuki globalisasi, industri teknologi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dan menjadi new emerging industries yang juga member dampak signifikan terhadap perekonomian. Perkembangan penataan frekuensi 2G, 3G, dan 4G LTE pun mengalami perkembangan. Alokasi frekuensi GSM yang dipakai di Indonesia sama dengan yang dipakai di sebagian besar dunia terutama Eropa, yaitu pada pita 900 MHz. Pita frekuensi 900 MHz digunakan untuk layanan GSM 2G dan 3G. Untuk meningkatkan kecepatan jaringan 4G LTE di Indonesia, akan lebih menambah peningkatan jika nanti spektrum menjadi 1800 MHz. Adanya BTS dari beberapa operator telepon di Indonesia juga sudah dapat mendukung jaringan 4G LTE. Operator maupun pemerintah mendukung penuh program pemerintah untuk mempercepat penggelaran jaringan 4G LTE. Saat ini, jaringan 4G LTE atau Long Term Evolution digadang-gadang memiliki keunggulan pada kecepatan dan efisiensi jaringan, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan data dengan lebih nyaman, cepat, dan efisien melalui 4G dunia dalam genggaman Anda. Pemirsa, 10 tahun yang lalu kita telah mengenal teknologi 3G dan sebelumnya 2G. 3G bahkan sempat menjadi pemimpin koneksi karena keunggulan kecepatannya pada masa itu. Namun masa-masa 3G sudah lewat dan digantikan dengan jaringan 4G LTE atau Long Term Evolution. Dan di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat, jaringan 4G LTE ini sudah digunakan sejak Oktober 2012 dan kini sudah menjadi jaringan internet standar di negara tersebut. Lalu bagaimana implementasi jaringan 4G LTE di Indonesia? Bersama saya Lucia Saharwi, kita akan membahas ini dengan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak M. Budi Setiawan, dan pengamat telekomunikasi Bapak Heru Sutadi. Selamat datang Pak Iwan dan juga Pak Heru. Selamat, terima kasih. Iya, Pak Iwan, kalau kita bicara soal pengembangan teknologi ini memang cepat sekali ya, dari tadinya 2G, 3G, sekarang sudah 4G. Nah, bagaimana perkembangan penataan frekuensi ini di Indonesia, Pak? Indonesia masih sangat bergantung pada 3G dan itu pun belum tergelar secara luas ya, Pak, di kota-kota besar. Ya. Namun demikian dengan kemajuan teknologi kita harus segera memasuki teknologi generasi keempat ini atau 4G karena tidak lama lagi 5G generasi kelima pun akan segera datang. Ya. Nah, Kementerian Kominfo, Bapak Menteri menginstruksikan untuk kita segera membuka peluang ini untuk dapat untuk dapat para operator memberikan layanan 4G kepada masyarakat. Mulai Mei tahun ini kita melakukan penataan, memfarming kembali frekuensi 1800 MHz yang lebih efisien, lebih efektif untuk digunakan teknologi 4G. Dan ini akan berakhir pada bulan November akhir ini, sehingga pada awal tahun depan sudah dapat digunakan secara lebih luas di Indonesia teknologi 4G. Tapi Pak, kenapa kira-kira kendala sehingga jaringan 4G LTE di Indonesia ini belum juga bisa dinikmati begitu oleh masyarakat, mengingat di negara maju sudah sekitar 3 tahun lalu begitu Pak? Kendalanya mungkin bermacam-macam, baik dari segi sosial ekonomi ya, kita masih mungkin masyarakat masih banyak menggunakan 2G ya, masih banyak 2G masih banyak sekali, yang 3G belum banyak, ini sudah mau masuk 4G. Jadi sebenarnya kendala secara khusus itu tidak ada. Ya, masalah kesempatan sosioekonomi yang memang harus diedukasi. Tapi kesiapan dari segi infrastrukturnya bagaimana Pak? Mengingat di daerah-daerah masih banyak bahkan yang masih mengakses 2G seperti tadi yang Bapak katakan. Iya, secara teknis tentunya operator lebih memahami bahwa tidak banyak yang harus diinvest untuk 4G ini, ataupun investasinya tidak seperti dari 2G ke 3G, tapi 3G ke 4G ini akan lebih sederhana, dan nantinya juga mereka akan bisa menggunakan tower-tower BTS yang sudah ada tergelar di mana-mana, sehingga mereka tinggal menambahkan teknologi yang terbaru saja. Oke, kalau Pak Heru sendiri, Anda melihat bagaimana? Apakah memang kita terlalu lambat mengikuti perkembangan teknologi, Pak?
Iya, mungkin kalau masyarakat mengatakan terlalu lambat gitu, tapi sesungguhnya adopsi teknologi kalau terlalu cepat juga teknologi tersebut belum matang gitu ya. Jadi memang ini juga bagi kita ini merupakan satu kelebihan sendiri karena ketika kita masuk ke 4G sekarang ini teknologinya sudah matang. Terbukti dengan kecepatannya itu yang demikian lebih bagus dibanding mungkin 3 tahun lalu gitu ya. Sebenarnya apa sih keunggulan dari jaringan 4G LTE ini Pak, dan mungkin dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi nasional begitu Pak? Jadi kalau keunggulan tentu yang pertama itu kecepatan. Jadi ketika kita bicara 2G tentu kecepatannya rendah ya. Kita bisa hanya SMS, paling maksimal GPRS gitu. GPRS pun sebenarnya masuk kategori 2,5G. Kemudian 3G juga meningkat kecepatannya walaupun juga secara gradual. 2 megabit per second, 4 megabit per second, 21 sampai 45 megabit per second gitu ya. Tentunya dengan 4G ini kecepatan akan makin cepat sehingga kalau kemarin-kemarin masyarakat mengatakan wah kecepatan internet kita kok lelet gitu ya. Akses misalnya video di media sosial kok banyakkan pending, buffer segala macam, ini mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat kan sebenarnya ada korelasi antara peningkatan broadband gitu, peningkatan kecepatan internet Indonesia dengan harusnya dengan pembukaan lapangan kerja, kemudian juga dengan peningkatan ekonomi nasional gitu ya. Pak Iwan, bagaimana peran swasta dalam mempercepat jaringan 4G LTE ini Pak? Ya, peran swasta tentunya yang kita maksudkan adalah para operator telekomunikasi. Jadi sekarang yang sudah siap untuk menggelar itu ada di frekuensi 1800 MHz ada 4 operator, dan sebenarnya sudah ada juga yang menggelar 4G LTE di frekuensi 800 dan 2300 2,3 ya. Tapi itu teknologinya TDD, artinya tidak bisa kita beri nomor telepon ya, hanya TDD. Sedangkan yang akan digelar di 1800 ini adalah FDD. Nah, ini beda teknologi namun memberikan layanan yang dengan kecepatan yang hampir sama. Nah, tentunya peranan swasta di sini adalah sangat besar ya. Para operator ini mereka memang walaupun berkompetisi namun juga saling mencoba untuk mengawali teknologi ini dengan sebaik-baiknya lah, supaya bisa menarik yang tadinya 2G ini penyelenggara pengguna 2G sudahlah beralih semua ke 4G karena 2G ini tidak efisien. Lantas bagaimana pemerintah merumuskan departemen untuk mengatur keberadaan jaringan 4G ini, kita masih akan bahas nanti. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait implementasi jaringan 4G LTE di Indonesia sesaat lagi setelah pariwara. Dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi dalam perbincangan mengenai implementasi jaringan 4G LTE di Indonesia bersama Dirjen SDPPI Bapak Budi Setiawan dan juga pengamat telekomunikasi Bapak Heru Sutadi. Pak Iwan, untuk mempercepat penggunaan jaringan 4G ini, pemerintah kan kemudian membentuk Direktorat Jenderal SDPPI ini. Bisa dijelaskan Pak tugas dan fungsi dari SDPPI ini? Iya, tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika adalah pertama tentunya menyusun kebijakan pemerintah di bidang sumber daya, dalam hal ini frekuensi dan juga orbit satelit, serta perangkat yang ada beredar di Indonesia. Kemudian selain merumuskan juga melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat, termasuk juga kepada swasta operator dalam hal ini yang memanfaatkan frekuensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, ketentuan-ketentuan frekuensi ini seperti apa Pak? Jadi ada perbedaan frekuensi begitu atau bagaimana? Ketentuan terkait pengaturan, jadi frekuensi di udara ini merupakan sumber daya yang terbatas, sehingga dalam penggunaannya kita harus mengatur. Ada yang untuk broadcasting, ada yang untuk seluler, ada yang untuk amatir, kemudian ada juga untuk pelayaran maritim dan penerbangan. Nah, tugas dari Kominfo melalui Dirjen SDPPI adalah untuk mengalokasikan hal tersebut, frekuensi tersebut, kemudian membuka peluang usaha kepada swasta, pada siapa saja yang berminat untuk menggunakan frekuensi ini, tentunya dengan membayar biaya pakai frekuensi. Kembali lagi kepada peran SDPPI terhadap negara nih, kontribusinya dalam sektor pertumbuhan ekonomi nasional ini bagaimana Pak? Nah, ini diskusi yang menarik karena walaupun
banyak bilang ini barangnya nggak ada tapi bisa mendatangkan keuntungan begitu ya Pak ya. betul. Jadi udara yang kita ada sekarang yang kita di dalamnya ada frekuensi itu bisa mendatangkan sekitar tahun ini saja 12 triliun kepada negara melalui penerimaan negara bukan pajak, ya, bukan penerimaan negara bukan pajak. Nah, yaitu dari setiap kanal tadi, misalnya untuk broadcast kanal UHF, ya, itu ada banyak TV, para stasiun TV ini membayar biaya hak frekuensi, penggunaan frekuensi. Demikian juga dengan seluler. Tentunya seluler yang paling besar mereka karena menggunakan kanal yang lebih lebar dibandingkan yang lain. Nah, ini merupakan salah satu kontribusi digunakannya frekuensi di Indonesia, yaitu mendatangkan kontribusi non pajak kepada negara yang cukup besar. Ya, oke. Pak Heru, Anda melihat apakah tindakan pemerintah dengan membentuk direktorat khusus ini sudah tepat begitu? Ya, saya pikir memang ini cukup tepat ya, karena betapapun tadi disampaikan bahwa frekuensi ini merupakan sumber daya yang terbatas, walaupun tidak terlihat tapi memberikan satu pemasukan yang cukup besar bagi negara gitu ya. Dan peran SDPPI di bawah Pak Iwan ini cukup bagus, karena juga misalnya masalah sekarang ini kita ada beberapa tugas gitu ya, katakanlah untuk menjaga kedaulatan frekuensi Indonesia gitu ya, agar memang frekuensi asing kan harus diatur. Kemudian juga masalah interferensi gitu ya, pengawasan frekuensi itu kan tidak hanya di Jakarta tapi juga hingga ke pedalaman-pedalaman gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya adalah bagaimana juga memberikan perlindungan pada konsumen terhadap produk-produk yang kita sebut dengan gadget atau gawai atau laptop, tablet segala macam, agar juga dia sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Misalnya masalah intervensi tadi, masalah radiasi, kemudian apakah produknya kadang-kadang apakah sesuai dengan spesifikasi produk yang memang ada di dalam browser mereka. Itu nanti di SDPPI lah yang mengecek gitu ya. Dan kalau dari segi pendapatan tentunya juga ini merupakan satu pendapatan yang cukup besar, karena kalau kita bandingkan dengan yang lain kan misalnya pendapatannya dari sumber daya alam gitu ya, yang kita gali terus suatu saat akan habis. Frekuensi selama dunia ini masih ada, mungkin masih bisa memberikan pendapatan dan alhamdulillah tidak merusak lingkungan sebenarnya. Pak Iwan, sebenarnya bagaimana sih sistem bagi keuntungan dengan swasta, Pak? Tidak ada pembagian keuntungan ya, artinya swasta hanya dalam hal ini penyelenggara membayar biaya frekuensi, biaya penggunaan frekuensi, dan juga ada persentase keuntungan per tahun mereka untuk yang kita namakan sebagai biaya hak telekomunikasi. Tadi Pak Heru sudah sempat menyinggung tentang peran SDPPI dalam membela kedaulatan frekuensi ya. Nah ini bagaimana Pak SDPPI dalam membela kedaulatan frekuensi Indonesia di forum-forum internasional? Forum yang paling besar adalah forum tahunan dan juga 4 tahunan di Jenewa. Jenewa itu adalah kantor markas besar PBB, khususnya ITU, International Telecommunication Union, yang mengatur mengenai atau mengalokasikan secara internasional frekuensi-frekuensi di seluruh dunia ini. Nah, kita melakukan pertemuan, studi bersama tiap tahun dan juga tiap 4 tahun di sana. Di samping itu kita juga memiliki pertemuan-pertemuan bilateral, misalnya dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, untuk supaya frekuensi ini kan nggak mengenal batas. Kadang-kadang frekuensi kita masuk ke sana, spillover, kadang-kadang juga mereka masuk ke sini. Nah ini perlu dengan semangat persahabatan antar dua negara, kita saling mengatur. Anda powernya jangan kekencengan lah, seperti itu. Itu pertemuan bilateral. Ada juga yang regional, ASEAN, itu juga mengatur. Sehingga memang untuk frekuensi ini kita harus ya tentunya bergaul dengan masyarakat internasional, karena tidak bisa tidak ini diatur bersama oleh PBB, melalui ITU, dan kita tunduk di dalamnya supaya ya nggak mati gaya istilahnya. Yang lain pada frekuensi ini untuk seluler, kok Indonesia pakai frekuensi lain gitu. Walaupun bisa di sini, cuma ketika dia keluar negeri kan nggak bisa. Dan macam-macam. Jadi memang harus ada harmonisasi dengan secara internasional. Oke, lalu apa sajakah bukti nyata dari SDPPI yang sudah menjalankan fungsinya, kita akan bahas nanti. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait implementasi teknologi 4G LTE. Sesaat lagi setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh
Ya, kita masih berbincang mengenai implementasi teknologi 4G LTE di Indonesia bersama Dirjen SDPPI Bapak Budi Setiawan dan juga pengamat telekomunikasi Bapak Heru Sutadi. Pak Iwan, SDPPI ini sudah memiliki fungsi dan penataan dan pengendalian frekuensi ya Pak ya. Nah, apa bentuk nyata yang dilakukan SDPPI dalam menjalankan fungsi ini Pak? Ya, setelah kita mengalokasikan SDPPI, Kominfo mengalokasikan frekuensi, kemudian dipakai oleh para pengguna, baik operator seluler maupun penyiaran broadcast, kita punya tugas untuk mengendalikan atau memproteksi dari gangguan-gangguan. Itu adalah salah satu tugas kami juga, sehingga kami memiliki unit pelaksana teknis balai monitor frekuensi di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Tugas mereka adalah menerima keluhan atau melakukan juga monitoring kalau ada yang mengganggu, dan juga bisa sampai ke ranah pidana kalau mereka melakukannya berulang-ulang kali, karena Undang-Undang 36 tahun 99 mengamanatkan itu, apalagi kalau sampai mengancam jiwa seperti mengganggu penerbangan misalnya. Setelah ditertibkan juga kita harus melihat seperti yang tadi kita bahas sebentar mengenai perangkatnya sendiri. Perangkat yang memancarkan frekuensi dan menerima frekuensi harus disertifikasi oleh Indonesia, karena belum tentu ada sama dengan di negara pembuatnya atau di negara seseorang membawanya itu. Sehingga harus disertifikasi dan diuji. Jadi kita lindungi pemakainya, kita lindungi operatornya, dan juga kita proteksi perangkatnya juga untuk supaya aman dipakai oleh penggunanya dan juga tidak terganggu frekuensi lain. Tapi terkait proteksi perangkat ini apakah sudah dilakukan sejak sekarang atau belum Pak? Sudah dilakukan sekarang, menjadi pekerjaan rutin kita sehari-hari untuk menguji perangkat yang masuk ke Indonesia ya, atau yang dirakit di Indonesia, diperjualbelikan di Indonesia, untuk mereka wajib menyerahkan sampelnya untuk diuji. Kalau tidak lolos, mereka tidak bisa masuk. Pak Heru, kita tahu kemajuan teknologi ini memberikan dampak, salah satunya adalah sisi negatifnya ya Pak, kalau digunakan tidak dengan benar begitu. Nah Pak, dari sisi aspek keamanan dan etika ini sebenarnya sebaiknya bagaimana Pak? Ya, memang perkembangan ini juga harus dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat Indonesia gitu ya, karena biaya penggelaran jaringannya kan juga mahal, penggunanya juga mahal. Jadi masyarakat harus secara cerdas bagaimana menggunakan terutama katakanlah ponsel sekarang, tablet gitu, agar itu berdaya guna bagi kita gitu, untuk meningkatkan kesejahteraan kita, pendidikan kita, gitu, bahkan kesehatan gitu ya. Soal pemerataan akses ini Pak, karena kita tahu ya di Indonesia ini begitu luas dan masih banyak yang mungkin saat ini masih menggunakan 2G gitu. Bagaimana Pak soal ini? Jadi ini merupakan satu tantangan tersendiri ya, bahwa bagi mungkin Pak Iwan, kemudian Kominfo, karena memang pengguna internet kita baru sekitar 80 juta gitu ya. Kita punya target paling nggak kan semua orang Indonesia bisa akses internet gitu ya. Dan memang kalau kita lihat Indonesia ini terkenal sebagai negara yang wireless broadband. Jadi broadband dengan menggunakan nirkabel, dengan menggunakan frekuensi gitu ya. Jadi betapapun misalnya pengalokasian frekuensi, kemudian bagaimana juga menggandeng dari para penyelenggara telekomunikasi untuk bisa memberikan layanan-layanan akses telekomunikasi, karena telekomunikasi sekarang juga internet hingga ke desa-desa gitu ya. Dan uniknya kan memang Indonesia ini wilayahnya nggak sama gitu. Ada yang memang sudah maju seperti Jakarta gitu, tapi juga ada yang untuk akses pun sulit gitu ya. Betul. Jadi dan memang jauh-jauh loh Pak, di Pulau Jawa sendiri masih banyak. Memang tidak hanya wireless mobile, tidak hanya ponsel, tapi mungkin juga bisa dengan teknologi satelit atau apa, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya, dan lebih cepat dibanding penggelaran kabel sebenarnya. Oke, Pak Heru mungkin bisa memberikan masukan kepada pemirsa di rumah tentang bagaimana sih memanfaatkan teknologi dengan cara yang benar begitu Pak? Ya, jadi memang kalau menurut saya itu yang pertama itu harus cerdas gitu ya. Jadi kita lihat, katakanlah kita mengeluarkan duit 100.000 per bulan, ini apa dampaknya bagi kita, apa yang bisa kita ambil dari mungkin 100.000 rupiah itu gitu ya. Jangan sampai kita menjadi konsumtif bandwidth gitu, hanya kemudian berbicara hal-hal yang inilah apa, yang membuang-buang waktu atau apa gitu. Kemudian tentunya juga masyarakat sekarang ini kan juga harus mempunyai tahu waktu menggunakan gitu ya. Karena sekarang ini kan persoalan di rumah tangga itu kan anak, orang tua semuanya megang gadget semua, sehingga komunikasi juga tidak ada. Jadi katakanlah sekarang kita memanfaatkan media sosial,
Facebook, Twitter, WhatsApp atau apa gitu. Kita juga harus tahu bahwa harus berhati-hati bahwa apa yang kita klik gitu ya mungkin juga akan berdampak luas bagi masyarakat, bagi diri kita sendiri gitu. Ya. Kalau positif bagus, tapi kalau negatif ini juga tentunya juga bagi diri kita nggak bagus ya. Jadi kapan kita sudah bisa merasakan menggunakan jaringan 4G LTE ini, Pak? Januari tahun depan. Januari tahun depan. Di kota-kota mana saja, Pak? Hampir di semua kota besar, dan ini ada kegairahan para operator untuk menggelar sebanyak-banyaknya di kota besar, dan juga mungkin juga di kota-kota kabupaten, karena seperti yang saya sampaikan tadi akan lebih efektif menggunakan efisien menggunakan 4G dibandingkan 2G. Kira-kira kesiapan masyarakatnya bagaimana, Pak? Dengan kondisi sekarang yang sosial media, berita yang begitu cepat, saya pikir masyarakat dari mulai perkotaan Pak Heru sampai ke pedesaan, mereka sudah menantikan 4G. Jadi seperti Pak Heru katakan, masyarakat Indonesia unik, mengenal internet itu bukan dari desktop pakai kabel ya, tapi semuanya, bahkan mungkin mereka nggak tahu kalau itu internet dari desktop. Mereka tahunya internet itu ya dari handphone, smartphone itu saja. Nah, itulah mereka, apalagi dengan mereka tahu bahwa harganya terjangkau, mereka akan segera beralih dari 2G ke 4G, 3G ke 4G juga. Iya. Kita berharap implementasinya bisa betul-betul selesai tepat waktu. Januari 2016 kita sudah bisa semuanya menggunakan jaringan 4G LTE ya. Demi kecepatan dalam mendapatkan data dan juga tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Mirsa. Demikian perbincangan kami, dan jangan kemana-mana. Metro TV masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Lucia Saharu undur diri. Sampai jumpa.